selalu yang dikampanyekan itu kan financial freedom ya. Wah, itu impian anak-anak muda sekarang. Pertanyaannya, bisa nggak itu kita capai dengan kegiatan pertanian? Bisa, saya jamin bisa. Jadi kesuksesan itu bukan buat mereka yang bekerja keras, bekerja cerdas, enggak. Kesuksesan itu untuk mereka yang pantas. Setiap orang itu punya jatah kegagalan. Jadi kita habiskan jatah gagal kita itu kalau bisa di usia muda. Kecerdasan, kepekaan, emosional yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam kesuksesan bisnis itu semua itu syarat dan ketentuan berlakunya itu harus terpenuhi gitu. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar itu. Makanya tadi dikonversi menjadi jatah gagal orang-orang itu pasti beda-beda. Nama saya Dimas Kristi Kusuma Putra, saya adalah founder dari Rejo Farm Sociopreneur Integrated Farming yang berlokasi di Dusun Rejentani, Kelurahan Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Jadi Rejo Farm itu adalah Sociopreneur Integrated Farming. Sociopreneur itu karena kami bergerak di bidang sosial, khususnya terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian keterlibatan masyarakat dalam industri kami, khususnya di industri pertanian. Kemudian kalau entrepreneur itu adalah komitmen kami untuk menjadi salah satu pengusaha di bidang pertanian yang berkelanjutan dan terintegrasi. Kemudian integrated farming, jadi kita mengintegrasikan bagaimana pengolahan limbah itu kita integrasikan dengan budidaya tanaman, peternakan maupun perikanan, sehingga menjadi produk yang siap untuk dipasarkan atau dijual. Seperti contoh misalnya susu kadaluarsa, kemudian roti-roti yang kadaluarsa itu kita campur, kemudian itu adalah menjadi salah satu bahan untuk pelet ayam maupun pelet ikan. Kemudian dari limbah-limbah lain seperti kotoran sapi, kemudian bekas-bekas log jamur, buah dan lain sebagainya itu kita olah menjadi beberapa macam pupuk organik yang nantinya akan kita pakai untuk budidaya tanaman, salah satunya adalah melon. Rejo Farm itu sebenarnya berdiri dari diskusi-diskusi kita, karena waktu itu teman-teman kan banyak yang bingung mau apa dan bagaimana, sedangkan kalau kondisinya adalah banyak dari mereka yang karyawan, kemudian kebutuhannya naik tapi penghasilannya stagnan. Kemudian dari diskusi-diskusi itu, di ujung diskusi itu kita setuju bahwa kita akan membuat satu pengolahan limbah yang nanti ujungnya akan kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Nah, yang kedua juga ini bisa membuka peluang atau tenaga kerja untuk teman-teman yang lain. Jadi di dalam diskusi itu akhirnya tercetuslah satu ide berkaitan dengan gagasan awalnya adalah Sociopreneur Integrated Farming. Dan dari situ kemudian berkembang. Hal pertama yang kita lakukan adalah penelitian, Mas. Jadi kita meneliti limbah apa saja yang kita punya, kemudian bagaimana teknis pengolahannya, kemudian nanti di ujung produk itu kita bisa konversi menjadi apa. Jadi mungkin sesederhana itu, kemudian berlanjut, akhirnya ya sampai saat ini ya, kita sudah secara administrasi juga kita sudah penuhi, kemudian secara konsep organisasi juga sudah mulai terbentuk. Setahun bisa 2 kali panen, perawatan relatif mudah, dan potensi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Bagi yang ingin memulai budidaya anggur tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir. Tanilink menyusun e-book panduan praktis untuk budidaya anggur dari nol sampai panen. Dapatkan diskon khusus untuk pembelian hari ini, linknya ada di bio deskripsi. Pertama kali kita mencoba itu di 2013, Mas. Mulai mencoba, kemudian gagal, coba lagi gagal. Jadi hampir di semua hal. Misalnya dulu di tanaman hias, kemudian di ikan hias kita pernah, di lele, semua. Nah, semua kegagalan itu sebenarnya bukan karena usahanya tidak prospektif, tapi kita lemah dari produksinya, pasca produksinya itu selalu ada hal-hal yang
kurang tepat atau tidak tahu. Contoh misalnya gini, kita pernah bikin ikan hias, berkembang dengan bagus, produksinya oke, tapi di pasca produksinya kita nggak mampu jual, atau jual dengan harga yang sangat murah misalnya gitu, jadi nggak masuk. Atau dulu pernah kita dapat orderan langsung banyak, seperti dulu pernah ada maggot gitu. Begitu ordernya banyak, kita bingung nyari vendor untuk sampahnya. Jadi halal itu, jadi persiapannya itu selalu ada yang kurang karena ketidaktahuan. Yang kedua, dulu kita memandang pertanian itu ya sekedar suatu kegiatan pertanian gitu saja, tidak memandangnya sebagai satu proses bisnis. Beda, kalau proses bisnis kan kita bicara bagaimana persiapan di praproduksi, bagaimana persiapan di produksinya, bagaimana di persiapan di pasca produksinya, itu harus kita siapkan dengan matang gitu. Jadi tidak sembrono dan ngawur. Akhirnya apa yang terjadi? Buang-buang waktu, buang-buang uang, dan itu salah kita sendiri. Tapi ya kita menyadari bahwa lama-kelamaan kita menyadari, karena kita itu benar-benar nggak tahu. Anak muda cuma kumpul, nggak jelas, nggak punya apa-apa, masih miskin, nggak tahu apa-apa, bingung mau apa. Jadi dulu kalau orang urusan sama kita juga repot, Mas. Misalnya gini, kalaupun kita dikasih modal, pasti waktu itu jawabnya kita juga bingung mau buat apa. Dikasih tahu misalnya, oh buat ini, terus nanti pemasarannya gimana. Jadi ya itu, kita masih kental lah dengan mindset kita lah, mindset miskinnya itu. Jadi tidak terbiasa membuat sesuatu, meng-create sesuatu, biasa diperintah, biasa untuk ikut orang gitu. Jadi itu yang menjadi masalah. Jadi lebih ke mentalitas kita sih pada waktu itu. Jadi repot, Mas. Jadi orang mau mengarahkan kita itu juga sudah agak kerepotan, karena selalu setiap dikasih solusi timbul masalah baru, setiap solusi timbul masalah baru. Dan di sini kita belajar untuk bagaimana mentalitas itu dirubah. Kemudian sudut pandang kita juga dirubah mengenai bagaimana bisnis pertanian ini dijalankan gitu. Jadi kita sekarang sudah mencapai istilahnya mampu berpikir soal target-target, keinginan-keinginan kita, merealisasikan ide, kemudian memanajemen risiko. Itu sudah menjadi satu hal kebiasaan diskusi-diskusi internal kita. Kalau dulu enggak, pokoknya pengen bikin apa, informasinya seperti ini, baik itu dari YouTube atau katanya orang, ya sudah dilakukan gitu aja. Nah, itu yang biasanya mungkin banyak dari teman-teman petani itu gagal itu sebenarnya di situ. Jadi dulu itu pertamanya, Mas, kita itu fokusnya justru di pengolahan limbah. Idenya itu sangat sederhana. Jadi kita limbah, kita bikin pupuk, kemudian kita jual. Nah, namun setelah berjalannya waktu, kita merasa bahwa akan lebih mudah industrinya kalau kita menjual jadi barang yang jadi. Kemudian, tapi di satu sisi pupuk ini juga sudah berjalan, kita sudah punya pelanggan. Jadi secara proses bisnis kita sekarang akhirnya menyimpulkan kalau kita bisa melakukan direct sell pupuknya langsung dari pengolahan limbah itu, atau juga kita integrasikan dengan yang lain. Kemudian dari konsep itu berkembang bahwa limbah yang kita olah tidak hanya sekedar di dunia pertanian, tapi juga bisa kita integrasikan dengan peternakan. Jadi ide integrasi itu sebenarnya ya learning by doing gitu, bukan pertama jedes langsung bikin integrasi, itu tidak. Di dalam diskusi-diskusi kita memang benar sih, itu menjadi salah satu topik. Tapi untuk melakukannya biasanya bingung dari mana nih melakukannya. Ya itu, tokles dumor aja pokoknya, kita lakukan apa yang menurut kita bisa segera kita mulai itu. Jadi sistem terintegrasi itu sebenarnya kelebihannya, Mas. Itu yang pertama pasti karena kita mampu memproduksi media tanam dan pupuk sendiri, secara otomatis kos yang akan dikeluarkan kan lebih rendah. Yang kedua, tapi kalau dari sudut pandang konvensional memang terlihat seperti mahal. Tapi kalau kita kalkulasi, itu akan masuk di dalam hitungan. Jadi begini, bertani secara terintegrasi dan tersistem itu beda dengan konvensional. Contoh begini, misalnya kita melon 1000 meter. Kalau teman-teman konvensional itu biasanya mungkin mampunya mungkin bisa hanya produktivitinya 2 ton misalnya gitu.
Nah, dengan sistem kita mungkin produktivitinya bisa 3 sampai 3,5 ton. Nah, harapan kami kalau bisa di dalam kos budidaya itu bisa diambilkan dari hasil yang 1,5 ton tadi, Mas. Gitu. Jadi sama produktivitinya 2 ton, tapi bedanya adalah yang 1,5 ton ini adalah untuk mengembalikan perangkat budidayanya. Contoh pengembalian modal untuk greenhouse-nya, pengembalian modal untuk pupuknya, kemudian untuk membayar karyawan gitu. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan efisiensi tanah. Jadi bagaimana kita meningkatkan produktivitas tanah. Nah, produktivitas tanah yang tadi meningkat itu kita konversi menjadi satu bangunan atau infrastruktur dan juga sistem yang kita bangun. Jadi sebenarnya secara kalkulasi bisnis itu lebih menguntungkan daripada sistem konvensional. Yang pertama berkaitan dengan perputaran uang yang dihasilkan. Otomatis itu akan mempengaruhi dengan keuntungan. Yang kedua berkaitan dalam kemudahan dalam budidaya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan sustainable, jadi keberlanjutan daripada pertanian. Karena sistem konvensional yang kita lihat sekarang itu belum ada, Mas, yang mampu memproduksi melon secara konsisten. Apalagi seperti kita, 2 minggu sekali panen itu belum ada. Setahu kami belum ada. Kecuali dia menggunakan sistem dan greenhouse. Kalau kita menggunakan sistem konvensional itu tidak stabil. Nah, ketidakstabilan produksi itu mempersulit penjualan kita. Karena apa? Di level konsumen mereka membutuhkan sesuatu quantity dan quality dan quantity yang konsisten. Sistem kami itu menawarkan hal itu kepada konsumen. Jadi efeknya apa? Dalam rangkaian produksi pada ujungnya di pasca produksinya itu menjadi sebuah kemudahan gitu. Kalau modal yang dibutuhkan sebenarnya relatif itu tergantung dari kemampuan kita. Biasanya kemampuan itu bisa dilihat dari kemampuan kita memanajemen risiko. Kan setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Saya teman-teman waktu saat ini kok risiko saya hanya mampu di angka 5 juta, ya bermain di angka itu. Oh, saya sudah biasa dengan angka 100 juta misalnya, ya bermain di angka itu. Jadi lebih kepada kemampuan memanajemen risiko. Jadi kita simulasikan kalau kemungkinan terburuk itu yang terjadi, kemudian risikonya apa, nah, itulah di mana kapasitas kita akan diperkirakan ada di situ. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara anak-anak muda sekarang kan selalu yang dikampanyekan itu kan financial freedom. Ya. Wah, itu impian anak-anak muda sekarang. Pertanyaannya, bisa nggak itu kita capai dengan kegiatan pertanian? Bisa, saya jamin bisa. Walaupun tetap dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi kesuksesan itu bukan buat mereka yang bekerja keras, bekerja cerdas, enggak. Kesuksesan itu untuk mereka yang pantas. Nah, pantas itu seperti apa sih? Gitu. Apa sih yang membuat pantas? Ya yang pasti kan dia menguasai semua hal perangkat berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Karena setahu saya, Mas, saya belum pernah berjumpa sama orang sukses yang tidak gagal. Jadi awal dari mereka itu pasti gagal. Saya senang istilah gini, setiap orang itu punya jatah kegagalan, Mas. Jadi kita habiskan jatah gagal kita itu kalau bisa di usia muda. Jadi nanti ada waktunya kita sukses. Misalnya jatah gagal saya itu 20 kali jatah gagal. Karena apa? Setiap orang itu dianugerahi kecerdasan, kepekaan, emosional yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam kesuksesan bisnis itu semua itu syarat dan ketentuan berlakunya itu harus terpenuhi gitu. Baik secara emosional, secara spiritualnya, kemudian secara intelijensinya, kemampuan teknisnya, semua itu harus. Nah, kita punya kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar itu. Makanya tadi dikonversi menjadi jatah gagal orang-orang itu pasti beda-beda gitu. Apa dampak Rejo Farm Integrated Farming untuk orang-orang di sekitarnya? Pertama, kita mulai dulu dari penyiapan bahan baku. Jadi penyiapan bahan baku itu kan, bahan baku kita kan sampah, Mas. Seperti
tai sapi, kemudian seperti limbah buah, seperti kotoran-kotoran hewan, kemudian seperti limbah organik lainnya. Itu semuanya Mas, itu kita beli dari vendor. Vendornya ada yang orang TPS, orang sampah itu, jadi dia milih sampah. Kemudian ada limbah-limbah organik yang dia kumpulkan. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul misalnya 1 ton, dia setorkan ke sini. Log jamur juga begitu, bukan kita ambil, tapi kita bikin sebuah vendor. Secara otomatis itu sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia itu, misalnya dunia tadi jamur, jadi lognya yang biasanya cuma dibuang akhirnya bisa dikonversi jadi uang untuk disetorkan ke sini. Buah juga demikian, kemudian sayur-sayuran juga demikian. Jadi kalau sekarang kan yang umum itu kalau orang bikin bank sampah itu kan cuman botol plastik apa. Nah, di Rejofarm enggak. Semua sampah organik itu bisa disetorkan ke sini. Yang kedua, dampak sosialnya. Jadi gini, setiap 1 hektar itu kita bisa membuka sekitar 10-11 lapangan pekerjaan. Setiap 1 hektar yang kita buka. Rencana tahun ini kita harapannya itu bisa membuka sekitar 11 hektar ya. 11 hektar di akhir tahun. Dan harapannya sekitar 100 orang lebih ya untuk bisa menjadi karyawan nanti untuk ikut dalam budidaya yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga secara lingkungan. Jadi kemarin kebetulan saya diajak ngobrol dengan beberapa dari pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya berkaitan dengan isu sampah organik. Jadi kami juga berkomitmen untuk membantu pengolahan sampah organik khususnya di Kabupaten Sleman. Jadi lingkupnya tidak hanya di kelurahan tapi besok bisa di kabupaten. Ya, itu supaya apa? Karena permasalahan sampah ini sudah menjadi satu isu yang cukup yang cukup penting ya bagi pemerintah. Dan kita pengen menjadi bagian dari solusi dari itu. Meskipun belum tentu semuanya bisa kita tapi harapannya suatu saat kita bisa benar-benar mengatasi semua. Dan ini bisa menjadi role model untuk kota-kota yang lain. Kalau pekerja sendiri Mas, jadi di Rejofarm itu kita itu kan sosiopreneur, jadi manajer, kemudian supervisor dan lain sebagainya itu 90% adalah orang-orang yang ada di lingkungan sini. Jadi bahkan levelnya dusun Mas, bukan desa ya, dusun, dari dusun Rejentani gitu. Mungkin besok harapan kami model itu juga bisa dipakai teman-teman yang tadinya levelnya hanya karyawan, kemudian hanya sebatas ikut orang, dan sekarang belajar soal manajerial, kemudian megang Rejofarm. Jadi Rejofarm ini dibuat dari benar-benar anak-anak kampung yang ngumpul di Cakruk itu tadi Mas. Jadi bukan mengambil tenaga profesional yang sudah siap kemudian kita jadikan manajer, tidak. Bahkan yang lebih unik lagi adalah orang-orang itu tidak paham pertanian sebelumnya. Jadi mereka belajar learning by doing di Rejofarm, kemudian jadi supervisor, jadi manajer gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.